Para ulama menyampaikan kenapa terjadinya perzinahan itu yang ketiga. Terjadinya perzinahan itu disebabkan karena amar ma'ruf nahi mungkar tidak tegak pada satu wilayah. Orang sudah cuek, ada orang yang bermesraan di pinggir jalan diem, hotel kemudian membiarkan ketika ada customer datang kemudian nyewa kamar, lalu dilihat dua-duanya masih muda, tidak ditanya surat nikah karena cuma ingin mendapatkan profit 300, 500, 1 juta Pak. Dia rela mendapatkan, dia rela tempatnya menjadi tempat terjadinya perzinahan. Masya Allah ya. Cuma uang 300.000 sampai 1 juta dan 3 juta. Rate-nya hotel tuh berapa sih? 300. Paling kita anggap paling mahal di Jakarta itu 10 juta. Orang kalau sudah tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu pasti gampang zina di mana-mana. Coba kalau orang itu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, Pak. Orang kalau mau berzina mikirnya di mana dia? Zinanya di mana ya? Hotel sana, Mas. Tidak boleh, harus bawa surat nikah. Yang di sono sama juga. Yang di sono sama juga. Belakang tebu, Mas. Oh, petaninya soli-soli. Di rumah, Mas. Tidak bisa Bapak di rumah terus. Di kamar kita ada CCTV. Akhirnya apa? Penemuannya, ya sudah Mas, nggak usah berzina, nikah aja. Kan gitu. Itu kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu ditegakkan. Saya tuh Pak, salah satu tempat rekreasi dan tempat saya refreshing itu yang saya senang itu di Tawangmangu, Pak. Itulah favoritnya saya dan istri saya dan bapak saya. Apa yang menjadikan Ustadz senang dengan Tawangmangu? Tawangmangu itu indah. Bogor puncak mungkin masih kalah indah dengan Tawangmangu. Itu subjektivitas saya. Mungkin ada yang mengatakan puncak lebih indah, monggo lah. Dia lebih dingin. Tapi tempat seindah itu hampir-hampir jarang kita dapati ada perzinahan yang kemudian secara terang-terangan. Kenapa? Karena masyarakatnya itu masyarakat yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada rumah dimasuki pasangan, kok kemudian kelihatan laki-laki dan perempuan didatengin itu. Bahkan di Tawangmangu itu sampai mendapatkan ibu-ibu petani itu, mereka itu ibu-ibu itu pakai cadar nanam padi, pakai hitam-hitam, siang bolong, bukan siang bolong itu, siang kotak-kotak, saking panasnya. Itu nanam padi itu sampai kemudian pakai cadar. Saya tuh kalau ngajar di sana, karena saya punya komunitas di sana bersama dengan ini, itu kalau saya di sana yang ngaji sama saya itu petani yang siangnya itu yang nanam padi itu ngaji, bawa tulisan coret-coret gitu. Ibu-ibu tua, ibu-ibu kampung yang sederhana, polos, ngaji. Nanti ketika kita ngelihat duha sebentar, bapak dan ibu akan dapati mereka itu di sawah-sawah. Akhirnya tempat itu, walaupun mungkin ada perzinahan sembunyi-sembunyi, tapi setidaknya tidak secara masif dilakukan. Dan orang itu harus sembunyi-sembunyi kalau di situ. Kenapa? Amar ma'ruf nahi mungkarnya tegak. Kalau satu wilayah sudah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, yang pusing itu pelaku kemaksiatan. Orang berzina nanti bingung. Makanya betul kata para ulama, zina itu kalau amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan, orang berzina itu bingung memikirkan tempat. Di mana ya tempatnya ini? Bingung dia. Di atas pohon tidak bisa. Pusing dia. Akhirnya kemudian nggak jadi, bisa jadi. Itulah kemudian ini. Walaupun ada yang mengatakan nanti kan bisa kemudian di belakang-belakang pohon-pohon yang rindang. Nah, itu kan namanya sudah susah dia. Makanya ketiga itu amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kalau ada kelompok kaum muslimin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, antum kalau nggak mampu, jangan nyinyir sama yang sudah mampu. Dan jangan suka suudon, jangan termakan framing yang disiarkan oleh media. Oh ini melakukan ini, itu bisa jadi akhi ketika digeruduk mungkin sudah dikasih nasihat 1, dikasih nasihat 2, dikasih nasihat 3, nggak pernah didengar nasihatnya sampai akhirnya kemudian dikepung tempat itu. Cuma kita ini di framing sama media, ketika teguran 1, 2, 3 tidak pernah disampaikan. Ketika waktu digeruduk, baru di framing untuk disampaikan kepada antum dan saya. Akhirnya kita anggap lu keras, padahal bisa jadi sudah dikasih nasihat beberapa kali. Maka itu kemudian yang ketiga, sebab dari perzinahan itu adalah ketika kemudian tidak tegaknya